Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Namo Rahayu, Rahayu, Rahayu. Oke, jumpa lagi kita pada hari ini. Menyapa saudaraku semua, sahabatku, kerabat, Anda tahu, sebangsa dan setanah. Ini ada fenomena ya, fenomena apa namanya? Saya tampilkan tentang katanya bahasa Suryani. Ternyata dari terbongkar sudah misteri bahasa Suryani Kang Gufron atau Mang Gufron itu ternyata dari Yahudi, dan membongkar huruf Suryani Kang Gufron atau Mang Gufron, nama lainnya Mama Gufron. Kemudian juga ada muridnya yang juga ceramah di channel Ulama Nusantara. Karena kebetulan saya di pinggir jalan itu, pinggir jalan di sana, di bawah pohon mangga, monggo. Ini muridnya Mang Gufron bahwa menyampaikan ada pembuktian kebenaran bahasa Suryani beserta referensinya. Kemudian juga ada dari channel juga yang di ini ya, yang di channel Tantos Momen. Ya, dia ini jadi murid Mang Gufron ini tidak terima dan akan menggeruduk beberapa channel atau beberapa orang yang mencoba berseberangan atau menghujatnya. Kemudian ada juga orang Surau, channel orang Surau, Mama Gufron atau Mang Gufron tidak bisa ngaji. Nah, ini dia terbongkar sudah, ternyata Mama Gufron tak bisa ngaji. Muridnya juga berdusta dan gurunya berbohong. Ini ada semua ya di kiri kanan. Apa namanya? Saya cuman cuplikan ininya aja, cuplikan saya ambil ya. Dan walaupun memang videonya saya sudah nonton juga, cuplikan bannernya atau covernya ya, atau thumbnailnya kalau di YouTube. Ya. Sembari ngerokok kita santai, seru santai. Jadi pertanyaan saya kepada mereka ini, atau untuk kita semua, mengerti tidak kita ini tentang bahasa Suryani? Mereka menyebutnya bahasa Suryani. Bahasa Suryani. Tapi kan ada, kita bisa gunakan huruf apa saja sebenarnya atau aksara apa saja. Karena bahasa Suryani itu bahasa nurani. Bahasa nurani, ini hati nurani, bahasa nurani, bahasa hati nurani, atau disebutlah bahasa spiritualnya itu, kalau disebut itu bahasa kolbu atau bahasa langit, atau juga disebut bahasa alam semesta.
karena Suryani, Surya, tahu kan Surya apa? Surya itu adalah matahari. Nama lainnya dari matahari. Juga nama lainnya adalah Sunda, Sundayana, Suryayana, Surayana, Suryani, Suryono, dan juga berikutnya adalah juga Suryana, Suryana, Suryana. Nah, itu adalah bahasa, disebutnya bahasa ibu. Bahasa ibu ini tentunya bahasa nurani, bahasa nurani. Itulah sebenarnya bahasa Suryani. Nah, cuman tulisannya atau aksaranya yang berbeda-beda. Tulisan Ibrani, Hebrew, ya kan? Nah, kalau kemudian nanti kita di luar ya. Kita di Indonesia saja bahasa aksaranya itu khusus Indonesia Nusantara 700 lebih aksara. Tidak bisa bayangkan. Tulisan aksaranya itu 700 lebih. Nah, kita bisa bayangkan. Nah, itu semua bahasa Suryani atau bahasa Kalbu. Pada mengerti nggak nih sejarah nih yang mencoba membuli yang namanya Bang Gufron? Tanya nggak bisa ngaji. Nah, pertanyaannya ngaji itu apa sih? Kemarin saya sudah bahas. Ngaji itu adalah mengkaji. Kaji yang terdalam. Menggali. Ibaratnya kalau menanam itu, nanam pohon, gali. Nah, kalau Mamang Gufron katanya sudah bikin bikin kitabnya 500 buku tulisannya atau tulisan yang pada protes ini orang-orang ini, banyak tulisan Yahudi lah, tulisan mistiknya orang-orang Yahudi ortodok ya. Pada mengerti tidak? Tulisannya bebas-bebas saja. Mau tulisan di sini kita ada tulisan namanya yang ditulis tulisan Bugis, ada tulisan Makassar, ada tulisan Bali, ada tulisan Sunda, ada tulisan aksaranya Batak. Nah, ini juga nih ada nih. Ya. Nah, terserah mau lihat yang mana. Nah, itu aksara. Artinya aksara itu boleh menggunakan huruf apa saja. Nah, kalau bahasa tadi, bahasa itu ungkapan. Bahasa kan bisa diungkapkan, diucapkan dengan kata-kata, bisa hanya bahasa isyarat. Ya, contoh bahasa isyarat itu adalah ketika kita lihat berita atau apa gitu kan, untuk tunawicara kan itu pakai bahasa isyarat ya. Nah, jadi saya agak menggelitik ini nih para YouTuber, pada yang ngaku-ngaku segala macam. Adalah bahasa Suryani, ini bahasa ibu. Nama lainnya bahasa Suryani, bahasa ibunda, ya, bahasa mama, bahasa emak, emak, ya, umi, bahasa ibu semua. Nah, ketika kita gini, contoh lagi yang saya lihat, ketika seorang bayi menangis, bahasa apa digunakan? Lapar, pengen makan, pengen minum susu. Bisa nggak ngomong begitu? Enggak kan, nangis.
Nah, ibunya mengerti, kasih susu. Apakah ASI, apakah itu susu dibuatkan, susu botol, dot umpamanya, bisa. Artinya anaknya nangis, kan itu semua bahasa Suryani atau bahasa ibu. Nah, ibu atau Suryani, ya, bahasa kalbu, ibu mengajarkan anak-anaknya tentang kesopanan. Ketemu orang lagi salim, ketemu lebih tua salim. Nah, jadi ngajarin anak. Nah, itu semua bahasa ibu. Bahasa ibu. Nah, kita di Nusantara atau sekarang jadi Indonesia, itu disebutnya apa? Ibu Pertiwi. Jadi pandu ibuku, kan ada lagu. Kita juga ada kenal. Bangkitlah wahai para Ibu Pertiwi memanggilmu. Nah, ayo, inilah kadang-kadang. Coba kita ini lagi, apa sih yang menjadi perdebatan? Tanya bahasa, ya itulah suka-sukanya Gufron lah. Jangan kita langsung memvonis dia gila, memvonis dia apa ya, yang ini. Ya belum tentu juga yang memvonis itu sama, tidak gila juga. Nah, buktinya, artinya biarkanlah orang berkreasi, jangan menuding macam-macam, memvonis, ya kan? Kita sendiri juga sudah benar belum? Kita katakanlah Mang Gufron itu tidak benar atau orang gila. Nah, kita sudah benar belum kita ini? Ayo, semuanya sudah benar belum? Ngaji emang ngaji itu, kaji itu cuman Al-Quran, cuman kitab. Buku juga banyak, buku sejarah, kajilah sejarah. Nah, karena teman-teman semua nggak bisa mengkaji sejarah atau mengaji sejarah, ya begitu. Jadi memvonis, menjustis orang lain, menghakimi orang lain, menghukum orang lain, sementara dirinya sendiri juga belum tentu tahu. Surya, matahari kan bahasa Indonesia. Sunda, Surya, Yana, Suryana, Matarama atau Mataram, matahari. Nah, pertanyaannya, kenapa harus matahari? Hari, bahasa linggisnya day. Day, makanya jadilah kalau hari Ahad atau hari Minggu namanya apa? Sunday, Sundayana. Ya. Sundayana dipenggal, dibuang anaknya, ANA dibuang, jadilah Sundai. Harusnya Sundayana atau Sundai atau Sunday. Day hari Minggu atau hari Ahad Muslim. Belajarlah sejarah, jangan memvonis. Nah, saya lebih bangga terhadap Kang Gufron, Mang Gufron, bangga mau versinya apa, seperti apapun. Dia bilang bahasa Suryani itu adalah bahasa Indonesia dalam tanda kutip zaman dahulu, bahasa Nusantara, bahasa lebih tertua. Ya memang tertua. Nabi Adam, ya karena apa? Nabi Adam menggunakan bahasa Suryani. Ya kenapa? Bahasa ibu kok, bahasa nurani, hati nurani, bahasa kolbu. Coba. Ya tertua. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau di alam sana, nanti di alam akhirat, kita mau pakai bahasa apa? Contoh, banyak bahasa Suryani. Ya itulah kurang tepatnya. Pertanyaannya, apakah memang harus bahasa Suryani? Di alam kubur kita juga ditanya, apakah juga menggunakan bahasa nurani atau Suryani?
bahasa masing-masing, namanya bahasa ruh. Bahasa ruh, nurani. Kan sudah, tubuh ini kan nggak bisa, mulut ini udah nggak bisa berbicara. Yang berbicara ruh, artinya sama. Ya versinya apa ya? Ya Allah maunya apa? Mau menggunakan bahasa apa? Suruh malaikatnya mau pakai bahasa apa? Bahasa uruk kek, bahasa apa kek? Urusan Allah itu. Kenapa kita ikut campur? Kita juga hamba Allah kok. Betul. Kalau Allah udah gunakan bahasa ini, nah mau ngomong apa? Belum tentu juga bahasa Arab. Belum tentu juga kalau kita di Indonesia bahasa daerah, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Bugis, bahasa Makassar, bahasa Madura, bahasa Padang. Belum tentu. Tergantung Allah maunya gimana. Oke, malaikat, tolong tanya hambaku Fulan bin Fulan ini pakai menggunakan bahasa ini. Nah, mau ngomong apa? Malaikat kan tinggal, ya siap, siap tuanku. Nah inilah. Jadi saya agak menggelitik ini, sebenarnya saya angkat ini karena menggelitik ini. Jadi coba mari kita kembali. Coba tolong pahami Suryani itu apa? Bahasa. Bahasa itu adalah lisan, ungkapan, dan ada bahasa tubuh, ya kan, gestur tubuh, ya kan, ya kan, bahasa tubuh, mendengar sesuatu, ya kan, itu semua bahasa tubuh. Itu perlu ditulis nggak kitabnya? Oh, saya sebagai YouTuber atau Umar ini menggunakan bahasa tubuh. Apa ya ekspresinya itu ya? Oh, ekspresinya ini. Nah, di dalam dunia kayak pokoknya film, dunia sinetron, bahkan dunia panggung politik itu kadang menggunakan ekspresi, kan semua bahasa tubuh. Itu juga itu yang disebut bahasa Suryani. Bahasa tubuh, bahasa nurani, bahasa ibu, bahasa ibunda, bahasa emak. Ayo. Nah, mudah-mudahan ini pada belajar deh, belajar, jangan memvonis orang. Ya saya nggak kenal namanya Gufron, nggak kenal, nggak tahu. Cuman berseliweran di YouTube ini perlu. Artinya tugas saya menyampaikan kenapa sih kita permasalahkan. Biarkan saja Kang Gufron mau muridnya, terus katanya menyesatkan. Nah, nanti banyak orang menyesatkan atau disesatkan sama dia. Ya itu urusan dia. Kembali lagi nanti kepada Allah yang menentukan. Kita sudah memvonis sementara Allah tidak memvonis. Ayo. Sama-sama hamba kan? Gufron hamba manusia kan? Kita semua manusia kan? Terus ya kalau nanti ada orang yang tersesat dalam itu, ya kembali lagi orang tersebut yang mau tersesat. Kan ada, kita selalu baca berulang-ulang. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus tuh. Artinya, ya kalau kita selalu tersesat, ya disesatkan orang lain, ya salah sendiri. Salah sendiri atau sama juga kita ini banyak nyalahin setan, iblis lah, apalah, jin lah. Ya itu kan makhluk Allah, kan punya tugas masing-masing. Iya, tugasnya setan, tugasnya jin, tugasnya iblis ya menggoda. Di mana kita sampai di mana? Nah, namanya ujian. Allah menguji hamba-hambanya, keyakinannya sejauh mana terhadap apa? La ilaha illallah.
Kemudian la haula wala quwata illa billah. Artinya tidak ada kekuatan lain kecuali Allah. Nah, gimana coba? Jadi saya membahas ini untuk semua para saudaraku, sahabatku, semua sebangsa dan setanah air. Cobalah, apa mau begini terus bangsa ini? Sedikit viral di cut off, sedikit ini lagi naik ini di ini. Ya kalau untuk buat supaya dia naik ya nggak apa-apa lah, ya kan? Kalau di artisnya itu disebut buat naik daun atau apalah, dibuatlah seolah terjadi sesuatu dan segala macamnya, sehingga mengangkat namanya sah-sah saja, boleh, asal jangan memvonis ya. Nah, dulu para sahabat kita yang almarhum sekarang ya, yang si Rangga baca sejarah, tahu sejarahnya, tapi tidak tahu kuncinya ada di mana. Berkeluar kemana-mana, induk bangsa kita ini begini, Sunda Empire dan segala macamnya. Ini kan Sundayana, Sunda ini. Nah, bisa. Cuman tahu nggak kuncinya dia ada di mana, seperti apa? Kan kita bisa berbicara kuncinya. Nah, saya contohnya ada kemarin yang ini video yang lalu nanya salah satu ini nanya di ini tentang menggunakan atau nama ini, mengambil nama Ratu Adil Imam Mahdi. Ya saya sendiri kalau ini artinya semua saya sampaikan, saya tulis, semua punya pertanggungjawabannya. Sebelumnya saya minta izin. Kepada siapa minta izin? Ya kepada Allah melalui utusannya, melalui para leluhur. Lalu saya minta leluhur, saya mau menggunakan ini, tolong sampaikan utusannya agar disampaikan kepada Sang Halik, Sang Pencipta yang memelihara. Tolong sampaikan. Saya diizinkan menggunakan ini. Sehingga jadi tidak mengada-ngada. Ya mungkin teman-teman boleh-boleh saja menjual namanya Peningit, menjual namanya Ratu Adil, menjual namanya untuk kepentingan ini. Tapi saya enggak, tidak menjual dalam tanda, saya izin dulu, ngomong dulu, saya mau menggunakan ini. Yang namanya saya punya ini juga kok, artinya ya di alam ya, bukan saya mau sebagai apa, saya sudah ada julukannya namanya, makanya channelnya Anak Alam ya. Anak Alam, saya ulangi lagi, sudah berulang kali saya coba sampaikan, Anak Alam itu ada 99 99 anak alam seluruh dunia. Nah ini saya buat ini juga, saya sembari santai, alam juga mendengarkan. Beda kalau alam selama 7 jam untuk kebaikan, jadi untuk memperinikan mempersatukan Allah, maksudnya Ahad, Allah yang maha segalanya, Allah yang maha membimbing, Allah yang maha menentukan, bukan atau menduakan, tapi menyatukan diri kita kepada Sang Maha. Di mana ayatnya itu? Wahai Muhammad, bila ada hambaku bertanya, Allah berada di mana? Katakanlah, wahai Muhammad, bahwa sesungguhnya Allah itu berada dekat daripada urat nadinya atau urat lehernya. Nadi ini ya.
di urat leher dan segala. Artinya kita sesungguhnya secara ruh Nurullah, Nur Muhammad menyatu di dalam satu. Ada juga 9 ruh ya dalam tubuh kita. Ruh tanah, ruh air, ruh udara, ruh api, ya kan, ruh eter, ya kan. Nah, Nur Muhammad, Nurullah. Nah, ini ada 2 ini tidak boleh. Rahasia Allah. Ya, itu. Jadi itu intinya. Jadi kembali lagi ke soal bahasa. Mau bahasanya disebut bahasa apapun, tulisan apapun, tulisan Arab, mau tulisan Yahuda yang sekarang jadi Yahudi. Yahuda itu kan jadi Yahudi, ya kan? Udah Yahudi. Nah, kemudian itu aksara, tulisannya aksara. Tapi bahasanya adalah bahasa asal, bahasa nurani, bahasa ibu, ummi. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad itu gelarnya ummi atau ibu mengayomi, bukan yang pada di ini semua. Itu juga bentuk pelecehan disebutnya. Itu tidak bisa baca dan tulis, itu bentuk pelecehan. Tapi apa, ummi itu artinya apa? Bahasa, menggunakan bahasa ibu yang mengayomi, merangkul, mengasihi. Bukan ummi itu yang tidak bisa baca tulis. Video kemarin saya sudah ungkapkan, emang ini bukunya nih, baca nih, malaikat turun. Enggak. Ayo. Nah itu. Coba semua para kiai, ustadz, alim ulama, coba diluruskan itu. Ya. Kenapa harus diluruskan pemahamannya? Semua luruskan, termasuk kemarin yang soal Al-Baqarah, ya saya juga sudah sampaikan. Al-Baqarah luruskan lagi, kembalikan pada letaknya. Apa tujuan dibalik itu? Jangan Al-Baqarah diterjemahkan jadi seperti, terjemahkanlah membaca atau doa. Udah selesai. Karena isinya doa, sejarah doa. Nah itu, sekali lagi buat para saudaraku, kerabatku semua, jangan menghakimi seseorang. Jangan menilai dari kulit luarnya saja, nilailah dari apa yang dia perbuat. Ya kalau memang dia nanti salah dalam tanda kutip, menggunakan kesempatan dalam kesempitan, artinya menggait orang-orang menjadi muridnya dan bayar, ya kan orang sah-sah saja bayar. Dan kemudian pada akhirnya ada orang yang tertipu, ya urusan orang itu, ya kan, urusan orang itu. Toh juga akan berhadapan dengan hukum, ya kan. Baik hukum dunia dalam tanda kutip ditangkap pihak berwajib karena penipuan, atau juga nanti berhadapan dengan hukum alam. Nah, baru di dunia hukum alam, kemudian baru ada namanya hukum di alam sana sesuai perbuatan. Ya, kita dihukum itu sesuai perbuatan, bukan karena memang betul Allah Maha segalanya. Allah Maha juga disebut Maha menghukum, jelas. Tapi bukan berarti Allah tidak memiliki kasih sayang seenak menghukum atau segampang itu. Iya, sesuai perbuatannya. Timbal baliknya apa? Kalau kita di muka bumi ini adalah tanam tuai, apa yang kita tanam, nah itulah yang jadi. Itulah yang kita panen. Kebaikan yang kita tanam, kebaikan yang kita panen. Keburukan yang kita tanam, ya keburukan yang kita
panen tuai, ya kan? Nipu kita artinya bukan nipu orang lain, nipu dirinya sendiri. Kan berkaca nih, sama kayak saya ini bicara seperti nunjuk nih, saya nunjuk nih, nunjuk siapa ke sini ya? Nunjuk ke saya sendiri kan. Coba belajar, sekali lagi coba belajar. Saya di pinggir jalan. Ya, jadi bahasa Suryani adalah bahasa kalbu, bahasa nurani, bahasa ibu, bahasa emak, ya kan, emak, inang. Nah, coba kita bisa bayangkan kalau menggunakan bahasa tadi, aksaranya saja kita di Indonesia saat ini 700 lebih aksara. Ayo, aksara Batak, Padang, ya kan, Melayu, ya kan, Riau, ya kan, ada aksara Bali, aksara Jawa, ada aksara Sunda, aksara Bugis. Beda juga loh, Bugis dan Makassar itu beda loh aksaranya. Ada aksara, kalau Sulawesi Tengah ada aksara Kaili. Ya? Oke. Coba sekali lagi jangan menghakimi. Biarkanlah Kang Gufron berkreasi sesuai Allah berikan kemampuannya. Ya. Kepada channel-channel ini semua, ya, semoga pada lihat apa yang saya sampaikan. Ya. Jangan menghakimi, jangan memvonis, jangan menjustis. Itulah intinya. Ini sudah panggilan. Sudah jam berapa tuh? Jam waktu panggilan. Nah, termasuk azan. Kemarin yang saya bahas juga soal azan. Panggilan. Nah, pengeras suara boleh kalau sudah ada panggilan kayak masuk waktu, boleh Pak menggunakan speaker toa. Nah, sesudah azan matikan, cukup di dalam ruangan. Yang nyetel musik dalam rumah, tolong hanya dalam rumah, jangan sampai keluar mengganggu orang lain. Kalau sudah orang lain terganggu, gimana perasaannya? Coba kita balik. Saya maunya nyetel musik, tetangga atau pihak lain yang ini nggak senang lagu tersebut, ngedumel nggak? Nah, akhirnya menimbulkan dosa kan buat kita sendiri. Karena apa? Kita yang gara-gara kita akhirnya orang lain mengedumel, dosa, ya kan, dalam tanda kutip, akhirnya sudah gimana gitu kan perasaannya. Nah, akhirnya lari ke kita kan, kembali lagi kita yang menanam, kita yang panen, kita yang akan kelak di kemudian hari minta pertanggungjawabannya. Itu kira-kira saudaraku semua. Sembari santai saya menyampaikan, perbanyaklah welas asih, kasih sayang, mengerti, memahami lingkungan kita, saudara kita, para sahabat kita, teman-teman kita, para YouTuber semuanya, di media sosial semuanya. Jangan, sekali lagi, jangan menghakimi, jangan menjustis, jangan seuzon sama orang. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Rahayu, rahayu, rahayu.